Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Cahaya Hati yang TV di rumah, rahimakumullah. Dan tentunya adik-adik yang saya banggakan, beberapa tahun terakhir ini banyak terjadi di negara kita, bahkan di dunia ini, berbagai macam musibah, berbagai macam bencana. Nah, mengenai musibah ini ada 3 kategori. Kenapa Allah menurunkan bencana? Yang pertama, bencana itu bisa saja berupa ujian. Yang kedua, bisa berupa peringatan. Yang ketiga, bisa berupa hukuman. Ini tergantung masyarakat yang terkena musibah, atau tergantung seseorang yang mendapat musibah. Jadi kalau ada satu lingkungan ibadahnya bagus, muamalahnya bagus, dapat musibah, ini namanya cobaan, ujian. Ya. Nah, ujian ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Akan aku uji kamu dengan sedikit rasa takut. Kemudian wa naqsin minal amwal, dikurangi harta bendanya, kekurangan harta benda. Kemudian dikurangi dengan jiwa, dimatikan yang kita cintai. Kemudian wasamarat, diuji dengan buah-buahan, kekurangan buah, krisis ekonomi seperti itu. Nah, ini cobaan. Wabashir sabirin, beritakan berita gembira kepada orang yang sabar. Siapa orang sabar? Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, artinya orang sabar itu apabila dia ditimpa oleh musibah, oleh bencana, dia selalu sadar, berkata dan sadar, inna lillah, aku datang dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan aku akan pulang kepada Allah. Jadi orang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia terkena musibah, maka ingat mati. Sadarlah bahwa kamu datang dari aku dan akan kembali kepadaku. Kenapa musibah apa? Musibah yang menimpa kamu? Rumahmu kebakaran, mobilmu hilang, atau kalung berlianmu dirampas orang. Inna lillah, aku datang dari Allah, nggak bawa rumah, nggak bawa mobil, nggak bawa lian. Inna ilaihi raji'un, dan aku akan pulang kepada Allah, enggak bawa itu mobil, enggak bawa itu perhiasan dan sebagainya. Makanya dengan kesadaran seperti itu, musibah yang berat akan terasa ringan, cobaan yang besar akan terasa kecil. Kalau saja ada kesadaran, inna lillahi, aku datang dari Allah, enggak bawa apa-apa. Sekarang apa-apa yang aku punya hilang. Wa inna ilaihi raji'un, dan aku akan pulang kepada Allah juga, enggak bawa apa-apa. Yang lain gue pikirin, nah gitu. Dada menjadi lapang, bisa menjadi sabar. Kalau kita sabar, ada kompensasi dari Allah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Maka kepada orang yang sabar, aku akan bersolawat. Bukan kepada Nabi saja, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, tapi kepada orang yang sabar juga Allah akan bersolawat. Artinya apa? Memberi penghormatan, memberi penghargaan. Bayangkan kalau Allah sudah memberi penghormatan, penghargaan seperti apa? Presiden saja kalau memberi penghargaan kepada rakyat, itu pasti paling kecil kapling bagus. Presiden paling kecil kunci mobil deh, bukan kunci doang nih. Sama surat-suratnya apa? Presiden. Ini Allah yang beri penghargaan. Masya Allah ya. Warahmah, rahmah itu dan kenikmatan. Nah, ini ujian. Yang kedua, peringatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di lautan dan daratan oleh karena ulah tangan manusia sendiri. Kerusakan di lautan, kita lihat pencemaran laut.
laut tercemar yang namanya apa, terumbu-terumbu karang binasa, ya. Ikan-ikan tidak berkembang dengan semestinya karena ada pencemaran laut, ya, yang dibuat oleh manusia sendiri. Kemudian adanya penebangan hutan, illegal logging yang tidak diikuti oleh reboisasi, oleh penumbuhan hutan kembali, ini akhirnya menimbulkan banjir dan sebagainya. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan dan di lautan dan di daratan karena ulah tangan manusia sendiri. Lizuqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Bencana itu aku timpakan kepada manusia karena ulah tangan mereka sendiri, la'allahum yarji'un, supaya mereka sadar. Ini peringatan. Yang kedua hukuman. Wadamdam alaihim rabbuhum bidzambihim fasawaha. Kalau Allah sudah murka karena dosa-dosa kita, Allah akan hancurkan, akan binasakan sebinasa-binasanya. Ini hukum. Nah, kira-kira inilah 3 kategori musibah dari Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah pada sesi berikut kita akan bahas lebih dalam. Ya insyaallah.